Hey guys, Halo semuanya. hai, welcome back nih. Di mana lagi sih kalau bukan di podcastnya BEM BEM Visip. Oke, jadi kali ini kita bakal di program Visip Talk di episode paling pertama nih, paling perdananya banget. Seru banget. Betul. Nah, di sini gue langsung aja kali ya kenalin hostnya siapa aja. Pertama tuh ada gue, terus juga sama bestie gue nih, siapa? MC yang bakal mandu podcast pada kali ini. Asik banget. Oke, karena gue udah kenalin diri, sekarang gue mau minta tolong sama guest star kita nih, karena udah diomongin banget, udah kowe kalau nggak afdol deh kalau episode pertama nggak ngundang mereka juga. Nah, siapa lagi kalau bukan kok ketua dan wakil ketua BEM Visip kita sendiri. Nah, silakan nih bisa diperkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Pertama-tama gue mau memperkenalkan diri dulu. Nama gue Vila Maulana Oktavandi dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Sekarang lagi ngejabat sebagai Ketua BEM Visip Upn Veteran Jakarta tahun 2022. Wih, keren banget. Kalau boleh tahu nih, riwayat organisasinya itu apa aja sih? Kalau diurutin secara keseluruhan lumayan panjang sih. Pertama tuh bisa dibilang dari bawah dulu. Boleh dari bawah dulu. Sama-sama dari BEM Visip, dari rumah dulu itu dulu daftar jadi staf kajian aksi dan strategis di tahun 2020. Lanjut abis itu gue daftar ke BEM Universitas dan alhamdulillah keterima lagi jadi Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM tahun 2021. Oke, akhirnya abis itu awalnya sempat mau gantung PDL, pensiun, terus habis itu lanjut deh kayak ya udahlah closingan nih di akhir. Habis itu di tahun 2022 akhirnya nyalon jadi ketua dan akhirnya alhamdulillahnya terpilih gitu jadi ketua BEM Visip. Gak jadi pensiun gitu ya Kak ya? Nggak jadi sih. Malah jadi ketua. Oke, Iya. kalau boleh tahu nih Kak, tinggalnya di mana sih? Tinggalnya di Bintaro di Tangerang Selatan. Waduh, jauh banget berarti ya kalau mau kampus ya? Lumayan, ngaret-ngaret dikit lah. Oh, ngaret. Wajar. Ngaret tuh wajar teman-teman ya. Wajar. Oke, kalau boleh tahu juga nih, kira-kira masuk UPN itu tuh pakai jalur apa sih? Jalur istimewa, jalur mandiri yang paling terakhir. Oke, dari Bang Vila udah, sekarang kita ke wakil kita yang paling kita sayangin semua nih. Boleh Kak Vira, silakan. Halo semuanya. Oke, kenalin aku Vira dari HI 2019. Terus apalagi nih selain itu? Angkatan, jurusan. Angkatan 2019 tadi, jurusan HI. Oke, terus boleh juga dong kasih tahu kayak riwayat organisasinya itu ada apa aja sih? Oke, sebenarnya sama sih, sama kayak Vila. FYI gue dulu kenal Vila juga gara-gara satu organisasi ya di BEM Visip. Di tahun 2020 tuh di Kabinet Wirasana. Kalau Vila dulu jadi anak Kastrat, kalau gue jadi anak PSDI atau yang sekarang di BEM yang sekarang itu SPI. Terus lanjut di tahun 2021, tahun kemarin itu gue jadi koor PSDI. Terus sebenarnya sama juga di tahun 2022 rencananya pengen lengser, pengen hiatus gitu, rehat kan ya, udah capek 2 tahun organisasi, terus ikut proker ini itu pengen magang, pengen kerja dan lain-lain, tapi turns out ya udah diajakin Vila kan naik gitu. Terus juga ya udah ada kesempatan kan tahun terakhir di kampus, kita manfaatin aja dengan baik kayak gitu sih. Waduh, sibuk banget berarti kayak dulunya ya. Ya begitulah. Oke, kalau boleh tahu juga nih Kak, tinggalnya di mana sih? Deket sih ya dari UPN di Cinere. Oh, deket, pantas nggak ngaret ya tadi datangnya? Iya ya? dong, Oh, pasti selalu on time. sekali. Selalu on time gitu. Iya betul, tidak pakai alasan rumah jauh ya. Iya betul. Benar betul. sekali. Nah, waktu itu Kakak masuk UPN tuh jalur apa sih? Jalur 2019 yaitu jalur SBM, alhamdulillah. Waktu itu Kakak SBM-nya di mana tuh kalau boleh tahu? Apa di UPN juga kah atau beda? Oh, milihnya. Bukan, tempat UTBK-nya Kak. Oh, tempat UTBK-nya aku kalau nggak salah di UPN juga deh. Jadi itu kan dulu kita tahun 2019 milih lokasi dan aku tuh ngambil yang terdekat dari rumah dan kebetulan yang terdekat tuh di UPN gitu. Malah jodohnya juga ya Kak ya di UPN juga. Ya benar ternyata. banget, jodohnya sekali. Oke,
lanjut, kenapa sih kalian nih bisa kepikiran buat maju jadi ketua dan wakil ketua BEM FISIP, atau kayak mungkin mungkin kakak juga udah ada ambisi dari awal banget nih pengen jadi ketua atau wakil, atau kayak tiba-tiba aja diajakin, atau gimana nih kak, boleh cerita dikit? Eh, Sebenarnya kalau misalkan diceritain lagi rada lucu sih. Ini berawal dari pada saat gue di semester 2. Jadi waktu itu lagi nongkrong sama anak-anak politik di salah satu kosan teman gue yang saat ini ngejabat jadi ketua BEMU juga. Ini pasti dia kalau ngedenger juga lucu nih. Jadi waktu itu kita habis pulang kelas, terus habis itu kita nongkrong, terus gua ngelihat salah satu kayak apa tuh yang buat notes gitu. Itulah pokoknya yang notes itu di dinding kosan dia. Terus ada tulisan kayak nama dia for Presma 2022. Terus ku tanya dong, Presma apaan? Gue baru dengar kan, maksudnya ya pertama kali presiden mahasiswa. Presiden mahasiswa, presiden mah cuma satu doang di Indonesia, nggak ada presiden-presiden lagi, maksud gue gitu kan. Nggak ada presiden pelajar lah, presiden ketua kelas nggak ada kan. Oh itu ketua BEM gitu kan. Oh akhirnya situ kita langsung bikin lingkaran gitu. Ya udah kita bagi-bagi, lu mau kemana, lu mau kemana, lu mau kemana. Akhirnya di situ kepikiran, oh ya udah di semester akhir gue harus berkarir nih kayaknya di rumah gue sendiri balik. Oke, turns out gue kelar BEM tahun 2020 itu gue udah kepikiran banget buat nyalon nih. Oh gue di akhir nih harus banget nyalon nih kayaknya nih ya kan. Terus gue deket sama salah satu partner BEM gue juga, bukan Vira awalnya. Naik bareng kali ya gitu gini segala macam gini gue nggak mau nyebut nama lah, nggak enak kita ya kan. simpen aja namanya. Terus habis itu di satu titik kayak kita beda pandangan nih, beda persepsi. Akhirnya ya gua ngedeketin Vira lagi. Vir ayo di tahun segini naik bareng yuk, maksudnya gua di Univ, lu di fakultas dulu, di akhir kita bareng-bareng gitu. Ya akhirnya dari segala macam drama-drama begitulah, drama-drama pusing sampai di akhirnya mau mundur awalnya mau nggak mau. Berita baru banget tuh kak, tuh baru tahu nih. Awalnya dia nggak mau nyalon sama gue, kayak Phil gue nggak bisa nyalon sama lu nih, lu tolong cari partner lain aja. Ya gue sedih dong, kayak gue udah sampai kayak gini, terus habis itu masa gue harus ketemu orang baru lagi gitu kan. Kayak ibaratkan gue udah PDKT lama sama lu, masa gue harus ketemu orang baru kan. PDKT beneran kali. Nggak begitu dong. Intinya kayak gitu sampai akhirnya gue nyalon gitu. Oke, nah masih ke Bang Filah juga nih, masih kepo juga. Kenapa sih bisa milih Kak Vira gitu buat jadi pasangannya gitu? Terus kayak proses apa aja sih yang udah kalian lewatin sampai hanya kalian bisa berhasil jadi pasangan ketua sama wakil ketua BEM FISIP dari pemira kemarin? Kalau alasan milih Vira karena nggak ada calon lain kali ya. Ya ampun, pilihan terakhir banget nih itu. Itu last chance. Terus habis itu sebenarnya ada beberapa opsi waktu itu. Terus kayak kayaknya kurang. Terus kayak cocok nih kayaknya nih kalau cowok dipadu sama cewek, kayak kita kesetaraan gitu kan. Terus habis itu ya udah, karena gua ngeliat background Vira tuh 3 tahun berturut-turut di BEM FISIP, kayak pengalamannya udah ada banget nih. Terus sekaligus dia ngurus SPI kan 3 tahun berturut-turut, maksudnya internal banget lah anaknya. Kalau gua kan sukanya keluar banget. Oh ya udah nih, cocok nih anak. Nanti kalau misalkan gua jadi, dia lebih ngurus ke internal, gua lebih ngurus ke eksternal. Itu sih salah satu alasan kenapa akhirnya meminang Vira. Meminang gitu. Kak Vira, siap. Nah untuk Kak Vira sendiri nih, kenapa sih akhirnya kayak kepikiran ya udah deh gue mau deh bareng sama Kak Vila, apa gimana nih ceritanya nih, boleh ceritain dikit dong. Oke, kenapa mau gitu ya diajak Villa? Sebenarnya pengen gantung PDL sih ya di akhir-akhir tuh. Cuman dorongan dari temen-temen, karena FYI juga temen gue sama Villa juga sama satu circle. Terus kayak pas gue ada pengen mundur tuh, gue pengen mundur karena gue pengen ngejar kuliah kan. Gue pengen lanjut S2 dan cari beasiswa juga. Tapi dorongan dari temen-temen nih kayak, udahlah naik lah gitu, lu kan udah punya banyak pengalaman gitu-gitu. Terus juga, dan satu hal yang gue pengen lanjut gitu setelah drama-drama aneh itu, karena gue menganggap itu ini kayak kesana kayak klise, tapi ini bener dari hati gue paling dalam nih guys. Kalau FISIP tuh bagi gue tuh udah kayak rumah gitu kan, kayak
gue 2 tahun gitu sama di FISIP, 2 tahun sama di FISIP. Gue udah menemukan kenyamanan gitu di BEM FISIP. Gue udah tahu gimana siklusnya, gimana kehidupan di BEM FISIP. Jadi kayak sayang aja kalau nggak dilanjutin kayak gitu. Ditambah berarti ini ya, Kafilah tuh ngajak-ajakan setan gitu ya. Benar Balik-balik sekali, lagi di circle yang banget, sama. banget. Dan teman-teman yang lain tuh hasutan-hasutan kayak gitu. Oke, nah kalian kan kemarin menang nih di Pemira. Nah, terus gimana sih kayak strategi waktu itu kalian buat biar bisa menang, atau kayak ada strategi khusus, atau kayak taktik lah intinya. Siapa tahu bisa dipakai sama tahun setelahnya. Boleh coba ceritain dikit dong. Strategi sih sebenarnya gimana ya? Kalau mau nyalon di Pemira sih satu sih ya, kita harus pede dulu. Kita juga harus punya visi misi yang jelas. Terus juga mau dibawa kemana sih ini visi ke depannya? Karena kalau misalnya kita setengah-setengah gitu kan, kayak gue mau nyalon tapi kita nggak punya visi dan misi ke depannya gitu. Untuk ke depannya yang visioner itu sama aja kayak nggak tahu nih teman-teman yang lain kan, para masyarakat FISIP nggak tahu mau milih siapa dan nggak tahu apa yang mau kita bawa. Untuk strategi kemarin sih kita pasti ini ya, bikin SWOT dulu. Kayak apa aja sih di tahun-tahun kemarin gitu kekurangannya, bukan kurangan sih, lebih kayak apa sih yang kita mau unggulkan nih di tahun ke depannya yang bermanfaat bagi masyarakat FISIP. Kayak gitu strategi itu untuk proker. Kalau untuk kampanye juga diceritain nggak nih Boleh strateginya? dong, boleh banget. Boleh ya, kalau kampanye mungkin biar lebih ke konten kali ya. Kita bikin konten-konten yang, karena kan kita dilihat ya sama teman-teman masyarakat FISIP juga, konten-konten yang baik gimana. Terus juga intinya kan kita kan di Pemira kan ada debat dan lain-lain. Kalau lebih dari satu calon di debat atau uji publik tuh kita pede aja gitu menyuarakan apa yang kita punya, apa yang mau kita bawa kayak gitu. Itu sih strateginya. Intinya pede gitu. Dan punya visi misi yang jelas seperti itu. PD itu penting banget ya, makanya itu Penting nggak baik banget. dari hidup Iya, kita benar, makanya. penting Ih, banget. keren banget gak sih guys kalau kita dengerin cerita dari Kafila sama Kafira ini, kayak jadi tersanjung sendiri nih gitu loh. Nah terus nih Kafira sama Kafila mau nanya lagi dong, kayak kan kalian udah menjabat nih ya kan. Ya. Terus apa sih beda BMF tahun ini yang bakal dibawa oleh kabinet kalian, yang bikin kabinet ini tuh jadi kayak spesial banget, gak bakal ada di tahun-tahun lain, itu apa sih yang bikin beda? Boleh dong dijelasin? Oke, kalau misalkan ngelihat spesialnya tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, terutama mungkin dari jumlah anggota ya. Maksudnya untuk penambahan jumlah anggota tahun ini jujur lumayan ngebludak gitu. Dari yang kemarin daftar aja sampai 130 atau 140. Nah pada akhirnya dipangkas sampai akhirnya 85 gitu. Kenapa strateginya kita lebih ngisi banyak SDM? Takutnya jika mereka ngisi proker-proker eventual atau fungsional, misalkan kan banyak ya per bidang atau per biro itu narik-narikin anak. Jadi biar nggak pusing gitu. Oh, gue kekurangan anak nih. Oh, gue ini. Terus habis itu selanjutnya ada penambahan bidang. Terus habis itu kita dari pola penambahan departemen, dan kita perubahan dari struktur kepengurusan. Kalau misalkan dari tahun-tahun kemarin itu alurnya itu kepala dan langsung staff, jadi nggak ada kadep. Nah sekarang gue bikin kadep, jadi biar staff-staff tuh nggak ngeliat ke gue langsung berhubungan ke kepala nih gini. Jadi biar nggak ada batas dan jarak aja gitu gue ngeliatnya. Dan yang selalu gue terapkan adalah kekeluargaan dan profesional tuh seharusnya bisa berjalan beriringan gitu. Gak ujuk-ujuk kita mengambil kekeluargaan aja, kita nggak ngambil profesional aja. Kadang kalau misalkan kita terlalu kekeluargaan banget, kadang ada beberapa trouble yang istilahnya terlalu deket banget tuh. Menurut gue juga gimana ya, ya ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau misalkan terlalu gitu, kalau misalkan terlalu profesional banget, kita juga nggak deket banget gitu. Jadi gue selalu menerapkan ke Vira juga, oh yaudah ini ya seharusnya bisa berjalan dengan beriringan. Karena yang gua lihat dan Vira lihat di tahun-tahun sebelumnya ya mungkin seperti itu, kayak
kekeluargaan banget, profesional banget gitu. Kayak kenapa kita nggak satuin aja gitu 2 poin itu gitu di tahun ini gitu sih. Jadi kayak two in one gitu ya, udah Ya keluarga betul, profesional 3 in 1. juga. Nah itu 2 in 1. Iya. Keren banget sih BMF tahun ini kayak beda banget dan spesial banget tentunya. Ya. Nah, terus kayaknya banyak banget nih warga FISIP yang kepo banget kenapa kabinet kita itu namanya Arkara Jasa ya? Bener nggak? Betul. Iya kayak kok bisa sih ketemu kata sebagus itu yang mungkin gak bakal terspontan di otak kita ya. Terus, thank you. Makasih. Mungkin sekali lagi kali ya, terspontan. Kayak, terus apa sih maksud dari logo Arkara Jasa itu sendiri dan apa maksud dari slogan semangat menyala kolaborasi bersama? Pasti banyak banget yang kepo gak sih? Oke. Kalau apa namanya, gue jelasin dari mulai makna dan logo dulu ya. Nanti mungkin Vira bisa jelasin tagline-nya. Kalau misalkan dari nama itu awalnya tuh kita nggak mau namain dari nama Sansekerta sebenarnya. Kita mau namain dari kayak apa ya, bahasa Indonesia lah, kayak kabinet berjuang bersama, Reka Cipta, itu kan banyak ya kayak gitu ya. Oh jadi Arkara Jasa itu bahasa Sanskerta itu? Itu bahasa Sanskerta sebenarnya. Kalau misalkan diartin ke bahasa Indonesia kan ada maknanya lagi gitu. Oh, Jadi itu iya. dari dua suku kata sebenarnya digabungin jadi satu. Kalau Arka itu sebenarnya cahaya, artinya Rajasa itu kuat. Jadi secara harfiah definisinya tuh kita sebagai cahaya yang kuat. Kenapa kita ngambil apa ya, kosakata cahaya? Karena kita berpikir adalah cahaya itu kan yang membawa sebuah apa ya, mimpi, harapan, kebahagiaan ya. Maksudnya terang benderang gitulah. Bisa Kalau- menerangi kegelapan lah ya. Benar. Kalau misalkan kata Kartini kan habis gelap terbitlah terang. Iya, Nah, tuh kayak tahu gitu banget kan. tuh, Nah, iya. makanya kita secara universal gitu kita maknain cahaya nih ya, kita menerangi fakultas, kita menerangi kema gitu dalam satu wadah di BEM FISIP. Nah, jadi secara luas itu maknanya. Kalau misalkan kita maknain logo itu kan banyak artinya juga ya. Itu kalau misalkan 3 api itu kan terdiri dari ungu, marun, sama oren kalau nggak salah ya. Apa namanya, itu 3 itu tuh mewakili dari 3 jurusan sebenarnya. Nah di akhir di tengah itu apa namanya, gabungan dari warna kanan kiri itu jadi warna ungu yang mendasari lambang dari biru, marun, dan oren. Nah di bawahnya itu kan ada warna ungu. Nah itu pencampuran dari 3 warna itu. Nah, jadinya 3 warna di atas itu yang melambangkan 3 jurusan kita, ilmu komunikasi, ilmu politik, dan hubungan internasional. Perisai itu sebagai pelindung lah dari kema FISIP yang nantinya dilindungi oleh BEM FISIP ketika ada aspirasi yang disampaikan, ada keluhan, ada apa dan sebagainya. Nah itu di situ ada bintang juga, kalau nggak salah tuh ada 13 deh, itu yang mewakilkan KSM Ormawa yang ada di Visi Pemain Veteran Jakarta sebelum ada KSM baru gitu. Hitungannya tuh 13 apa kalau nggak salah. Gila ini keren banget guys. Filosofis Gitu. banget sih. Ini gokil sih, berarti dipikirin mateng-mateng banget ini ya. Gak Iya main-main gitu deh, nih guys. pusing jadinya mikirin sama Vira. Terus tadi kalau dari Kak Vira tuh maksud slogannya tuh apa sih? Oke, slogan kita tuh semangat menyala kolaborasi bersama. Sebenarnya sama sih ya, sama kayak arti makna dari logo kita kan itu kan ada gambar api-api, terus juga ada sebagai cahaya dan dari nama kita juga kan Arkara Jasa, cahaya yang kuat atau yang tangguh. Itu tuh semangat menyala tuh kita tuh BEM FISIP itu harus mempunyai semangat yang berkoar-koar dan menyala gitu loh. Biar kedepannya kita juga dapat berkolaborasi bersama dengan teman-teman KSM maupun Ormawa di FISIP, terus juga maupun di UPN, terus kita juga bisa saling berkolaborasi dengan dekanat dan juga kema kayak gitu. Itu arti dari tagline kita tuh, semangat menyala kolaborasi bersama gitu. Ih, penjelasan dari Kak Vira sama Kak Vira ini menyayat hati ya, sampai terharu begini gitu loh. Nah, terus kayak jabatan ini kan bisa bikin keinginan kalian bisa tercapai dengan mudah gitu. Kayak kira-kira ada gak sih satu aja tujuan terbesar kalian yang pengen banget kalian tuh wujudin setelah kalian menjabat ini?
Kayak misal kayak, gue pengen deh BMF ini punya konten podcast. Nah makanya buat wujudin itu kayak gue harus jadi ketua dulu nih. Itu ada gak sih yang kayak gitu? Sebenarnya apa ya, kayak keinginan setelah demis berarti ya, Mhm. jadi ketua ya, apa ya, masuk CV enggak ada yang bercanda. Sorry. Enggak, Apa namanya? sebenarnya kayak buat di BEM Visip gitu kayak ada gak sih kayak keinginan kan udah jadi ketua sama wakil nih, Oke. itu kan punya kekuasaan yang lebih besar kan. Oh, Ada gak sih ngebuat inovasi yang inovasi. iya, you know. Oke, sebenarnya keinginan terbesarnya itu ini keinginan dari hati banget ya. Mhm. Itu mau ngewujudin event terakhir Visip tuh Black Box jadi ya setara heroin lah gitu. Pecah gitu ya. Pecah banget. Jadi soalnya yang terakhir banget itu kan di tahun 2019 kan, yang offline banget. Terus tahun 2020 itu kita nggak ada sama sekali, bener-bener nggak ada sama sekali. Kayak dialihin 2021 kemarin itu karena masih kondisi pandemi, akhirnya terpaksa diadain secara online ya kan, masih secara rekaman. Nah kita maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada kayak kiblat gitu. Kita mau ke arah mana nih Black Box tahun ini di tahun 2022. Kita mau ke pandangan kita di tahun 2019 udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu ya Iya. kan. Terus akhirnya kita ya terpaksa harus nge-rebuild lagi nih. Ya kita harus ngecari PO yang istilahnya ya seminimalnya berkualitas untuk nantinya di acara akhir tahun ini berkesan lah, seenggaknya di tahun 2022 ini kabinet BEM Visip ini ninggalin legacy lah, kayak peninggalan, gila black box-nya gini loh. Sebenarnya itu sih keinginan terdalamnya. Biar dia kenang terus juga ya, kayak Ya, udah 2 tahun soalnya offline. pasti kalau misalkan tiap tahun kabinet tuh pasti ada legasinya di tahun 2019, 20, 21, iya. 22 tuh pasti ada gitu. Oke, kalau dari Kak Vira sendiri apa nih? Kalau dari aku sih mungkin tadi Vila juga lupa menyebutkan kita punya salah satu proker nih yang unggulan juga itu Berdaya gitu. Nah itu tuh Berdaya itu salah satu proker unggulan kita, di mana itu tuh kayak kita mau membuat lomba-lomba secara nasional gitu. Sebenarnya pengen setara juga sih sama Black Box biar Berdaya ini bisa diketahui juga oleh masyarakat Visip maupun masyarakat UPN ataupun seluruh Indonesia gitu. Amin. Biar banyak gitu ya ikut lombanya. Selain itu kalau keinginan terbesar aku sih pengen gimana ya, aku tuh pengen BEM Visip tuh jadi wadah yang bisa menampung aspirasi, terus juga kayak teman-teman mapres Visip yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik. Makanya itu kita kan ada proker ya FAS sama FES gitu. Itu kan ada pelatihan buat di bidang akademik maupun non akademik. Terus juga salah satu mimpi aku gitu kan, kenapa aku mau di BEM Visip, karena kan kita masih keadaan pandemi ya di tahun kemarin, masih PPKM dan lain-lain. Makanya aku membentuk salah satu departemen baru yaitu PTKM nih, yang podcastnya lagi saya. Kenapa? Karena kita tuh aku pengen kayak media di BEM Visip tuh maju gitu, dan sekarang alhamdulillah ya kita udah punya TikTok gitu dan viewersnya udah banyak, likesnya juga gitu. Makanya itu salah satu tujuan aku kayak media BEM, karena kan semua orang di seluruh Indonesia melihat suatu BEM ataupun HIMA ataupun suatu media itu kan dari sosial media. Makanya aku pengen meningkatkan lewat PTKM gitu. Makanya kita buat PTKM gitu. Ih, keren banget sih. Semoga apapun yang diingat tuh bisa terwujudkan ya. Amin, paling serius amin. gitu. Terus kayak kan ada PTKM nih, terus ada podcast kan, kayak gimana sih tanggapan kalian, kayak keren banget gak sih? Wah keren banget nih podcastnya PTKM gitu. Saat kreatif ya teman-teman PTKM. Kasih ini dong Kak, reaksi lihat episode pertama tuh gimana menurut Kakak, reaksi Kakak? Episode pertama Apa nggak nonton nih, bagus. jangan-jangan? Denger dong, denger udah nonton podcastnya, terus juga YouTube-nya jangan lupa ditonton ya kayak mau Oh Visip. iya benar, YouTube-nya ada vlog ya guys, jangan lupa Iya, sekalian jangan promosi lupa. nih. Oke lanjut nih, nah gue mau sedikit balik nih ke awal, mau bahas soal organisasi kalian di awal nih, waktu kalian masih masuk banget awal kuliah gitu. Nah sekarang kan tahun ketiga, terus sempat cerita juga mau kayak sempat vakum, mau kayak udahlah udah selesai, tapi ya ajakan Benar. setan akhirnya malah balik lagi. Iya benar. Nah buat organisasi tentang kampus ini bisa dimulai dong, boleh Kafila dulu kayak awal tuh gimana, terus kayak gimana cara bagi nih organisasi kuliah gitu-gitu ya, silakan. Oke, awal-awal masuk kan ya kalau di Visip itu sistemnya itu kan kita semester berapa ya? 2 ya.
baru Iya, boleh betul, ikut semester dua. ya KSM dan Ormawa. Terus lihatlah, wah ternyata FISIP tuh paling banyak loh untuk KSM dan Ormawanya. Jujur Betul. maksudnya paling Di paling tiga- banyak banget. 13 kan tadi Tiga ya, Kak, ya? belasan. Jadi kayak ini apa sih sebenarnya Ormawa dan KSM, terutama KSM sih yang istilahnya bingung dari awal. Oh ternyata KSM tuh kayak semacam eskul gitu di sekolah, terdiri dari beberapa ya kayak radio, TV, terus fotografi dan sebagainya gitu Lengkap kan. lah ya, Lengkap FISIP lah itu istilahnya. lengkap Kayak banget. misalkan lu mau punya apa ya, kayak punya bakat lu jadi penyiar, oh lu bisa masuk radio, lu punya bakat untuk jadi apa ya jurnalis dan sebagainya, lu bisa masuk ke TV, foto-foto bisa ke FOP, mau belajar bahasa Inggris bisa ke EOS dan FVCI dan sebagainya gitu kan. Nah abis itu kayak aduh gua kemana nih, jangan sampai kayak cuman lapar mata gitu gua ngambil semua Ormawa dan KSM kayak gitu kan. Oh ya Betul, udah betul. akhirnya ditentuin lah, oh ya udah kayaknya basicnya di Ormawa banget deh. Akhirnya milih tuh ya kan, milih Ormawa. Karena waktu itu di tahun 2020 itu lumayan deket sama ketuanya karena kenal kan dari politik juga. Oh ya udah daftar aja, oke daftar, wawancara dan sebagainya. Akhirnya keterima lah. Oh, berarti Kakak tuh langsung ke Ormawa ya, nggak pakai KSM-KSM-an ya berarti Enggak, ya? enggak. Sebenarnya bisa ke himpunan sih Kak. Terus habis itu oh ya udah milih BEM aja deh, keterima nggak keterima urusan terakhir gitu. YOLO aja gitu ya, kayak udah coba aja YOLO dulu. aja deh udah. Langsung kan nekat, modal nekat. Terus habis itu alhamdulillahnya keterima. Ya udah berproses di situ, istilahnya dibimbing di situ, diomel-omelin juga di situ sama Ngomelinnya gimana tuh Kak, tuh jadi kepo tuh Kak? istilahnya kan kalau gue sendiri kan bergeraknya di bidang nulis-nulis ya, kayak nulis-nulis kajian gitu ya, istilahnya ya nama juga maba, gimana sih kita nggak tahu basic dasarnya kayak gitu, kadang suka telat pengumpulan juga karena harus ada revisi juga dari ketuanya, kayak kamu tuh harus gini, oh ya udah iya Kak, gini. Sebagai maba kena semprot mulu lah ya Kak. Iya Ya? sebagai maba, oh ya udahlah kita ngikut alur aja lah, Iya, udah ya ikutin kan aja gitu deh. kan, ikutin aja. Terus ya udah akhirnya kayak gitu. Nah di semester awal istilahnya masih nggak sibuk lah, ya masih lowong lah, gue masih bisa nongkrong, masih bisa jalanin BEM juga. Nah setelah semester 4, 5 dan sekarang ini udah lumayan hektik sih, terutama yang kemarin di BEM Universitas itu lumayan hektik untuk organisasinya, itu lumayan parah banget. Jadi gue ngebagi waktunya ya sekiranya gue kuliah di pagi sampai sore, gue kadang ngerjain tuh ngerjain kontennya tuh atau ngerjain tuh proker-prokernya tuh di siang sampai malam gitu sih, ngebagi-baginya gitu aja, menyesuaikan jam kuliah sebenarnya. Oke, berarti pintar-pintar bagi-bagi gitu ya, harus mau nggak mau karena ya kuliah sama organisasi kan harus inian ya. Kalau Kak Fira sendiri gimana Kak bagi-baginya? Tips and triknya Oke, gitu. kalau dari aku tips and triknya sebenarnya aku juga kan dari awal tuh udah ikut BEM FISIP ya, dari awal maba sebenarnya tahun 2019 aku tuh udah join di Black Box tahun 2019, dan itu terakhir kali nih Black Box dilaksanain secara offline. Iya, sebelum ada COVID-19 ini. Terus ya udah kira aku ngeliat nih lingkungan di Black Box gitu, teman-teman, terus juga lingkupnya itu tuh vibes-nya tuh kayak oh seru nih anak-anak FISIP, terus kayak aku langsung pengen daftar ke BEM FISIP gitu, nggak ke Hima dulu ataupun ke SMA Ormawa, karena aku merasakan lingkup di Black Box waktu itu asik banget. Jadi aku mikir oh iya di BEM FISIP kayaknya lebih bisa nih, lebih untuk bawa aku lebih maju gitu untuk ya. Terus akhirnya daftar di BEM FISIP 2020, alhamdulillah keterima jadi staf PSDI, dan itu FYI itu pertama kali PSDI ada di BEM FISIP selama bertahun-tahun. Jadi benar-benar pertama kali lah istilahnya ada PSDI. Jadi kan ini udah ada tiga Iya. ya. Sebelum-sebelum tuh di BEM FISIP 2018, 17 ataupun yang tahun-tahun sebelumnya itu nggak ada. Jadi pertama kali banget. Jadi rada bingung sama job desk-nya, tapi selalu dibimbing gitu sama ketua dan wakil gitu. Oh kalau PSDI gini untuk membantu menyatukan internal dan lain-lain. Sebenarnya seru banget sih di PSDI, banyak pengalamannya. Terus lanjut nih ke 2021 ya, 21. tahun kemarin itu sebenarnya aku juga pengen lanjut di
BMU, tapi lagi dan lagi kayak aduh lanjut nggak ya di BMU, karena pengennya pengen naik gitu ke Iya. BMU gitu, pengen satu tingkat Mm-mm. lebih atas. Cuman lagi-lagi aku pengen lanjutin nih di PSD-nya BEM-FISIP, pengen lebih memajukan BEM-FISIP. Akhirnya ya udah aku daftar lagi di BEM-FISIP 2021 tahun kemarin itu dan keterima jadi core PSDI gitu. Alhamdulillah ya gitu. Sama sih job desk-nya masih sama, cuman yang bikin hektik tuh sampai sekarang juga lebih ke arah ini sih yang ngurusin proker-proker. Aku kan juga sempat jadi PO ya, PO Hello Visip tahun kemarin. Ya gitu. Terus juga ya rada hektiknya tuh bagi waktu antara kuliah sama rapat dan lain-lain itu aku tuh pernah ya dalam satu hari tuh 4 rapat sekaligus Itu diikutin semua? ikut karena jadi dibagi-bagi waktunya. Itu tuh rapat proker ya biasanya. Jadi Mm-mm. aku misalnya rapat proker A terus lanjut proker B, C gitu. Kayak oh ya nih kan misalnya udah jam 1 tapi aku masih rapat proker A, di mereka mulai duluan, aku izin telat masuknya. Kayak gitu sebenarnya pinter-pinter atur waktu aja sih. Kalau misalnya ada kelas ya pasti utamain kelas dulu ya, jangan bolos kelas ataupun absen doang gitu. Temen-temennya jangan Iya, bolos jangan dulu. absen kelas gitu. Jangan cuma absen aja, join kelas. Terus juga kalau misalnya ada tugas bisa dikerjain dengan cepat. Kalau dari aku sendiri sih karena kan aku kan ikut organisasi yang banyak gitu, kayak sibuk gitu, hektik. Jadi kalau tips dari aku itu kita kerjain tugas jangan mepet-mepet deadline gitu. Deadliner lah ya. Jangan deadliner kayak gitu. Selalu aku kayak gitu, kalau misalnya dikasih tugas ya udah kerjain, nyicil kayak gitu sih. Yang penting kita pintar-pintar aja time manajemennya gitu. Ya emang sih kayak time management tuh penting banget. Iya, benar, penting banget. Oke, makasih banget nih kayak buat tips and trick, karena menurut aku nih banyak banget yang relate sama yang kayak keteteran, harus ikut beberapa device, bahkan sampai absen Benar, kelas benar. mengatasnamakan organisasi. Itu kacau, jangan sampai ya. Tapi kayak saking asik ketika kita ngobrol nih ya, kayak gak kerasa banget, nggak kerasa itu kayak kita udah nemenin kalian tuh kayak udah lama banget, udah ngobrol asik bareng ketua sama wakil ketua BEM-FISIP. Tapi mungkin boleh banget nih buat Bang Fil dan Kak Fira, kayak kira-kira apa sih harapan kalian buat Kabinet Akara Jasa beserta jajarannya setahun ke depan ini? Boleh banget. Oke, harapan besarnya sih ya yang selalu gue sampein, yang pertama, yang paling utama, terutama itu kalian pada sehat-sehat terus lah. Itu pasti Amin. selalu doa gue. Terus yang kedua itu selalu dilancarkan dalam menjalani proker, baik bidang ataupun biro. Ya apapun istilahnya dalam kegiatannya, dalam pengeluaran dananya dan sebagainya. Dan yang paling utama juga ya kita tetap sama-sama bonding terus, deket terus, sama-sama kerja bareng, ketawa-tawa bareng, nongkrong bareng dan sebagainya sampai kita nanti demis nanti. Gitu sih kalau harapan gue. Kalau Vira? Kalau harapan gue ke depannya untuk teman-teman Kabinet Akara Jasa, anak-anakku tersayang, asik. Anak-anakku tersayang, gak tuh. Semoga yang pasti kalian sehat-sehat selalu juga, terus juga tetap konsisten, terus juga kalian bisa menemukan kenyamanan. Yang pasti kan nomor satu kan nyaman dulu ya gitu. Kalian bisa menganggap Kabinet Akara Jasa tuh sebagai keluarga baru kalian gitu. Terus juga semoga semua proker-prokernya dilancarkan, mulai dari keuangan, perizinan dan lain-lain kayak gitu. Amin. 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 Semoga harapan itu harus dikabulin sih, Iya, wajib harus banget. wajib. Amin. Dan last but not least, boleh banget dong kasih closing statement ke pendengar setia dari podcast BEM-FISIP ini. Mungkin boleh dimulai dari Bang Vila. Oke, closing statement dari gua, jangan lupa stay tune terus di podcastnya BEM-FISIP karena episode-episode selanjutnya tentu bakal seru banget dong. Ya kan? Fix banget. Ngobrolin apa aja sih? Makanya pantengin podcastnya BEM-FISIP. Stay tune part 2 ya. Pasti, oke? Kalau dari gue closing statementnya jangan lupa nih dengerin podcastnya BEM-FISIP karena tayang perdana gak sih? Ya gak Ih, sih? keren Terus banget. juga jangan lupa nonton vlognya juga di YouTube. Terus juga jangan lupa follow TikTok, Instagram dan lain-lain. Pokoknya harus dengerin deh semua konten-konten, lihat semua konten-kontennya BEM-FISIP gitu. Karena seru dan keren-keren banget gitu.
Setuju banget sih, kayak pokoknya untuk kalian nih yang mau tahu apa aja sih yang lagi jalan di BEM Visip, bisa banget dong cek Instagramnya yang di @bemvisip biar kalian tuh bisa up to date tentang hal-hal yang lagi dikerjain karena bakal konten seru banget, variatif dan informatif juga tentunya ya nggak sih? Betul. Nah, nggak cuma sosmed kita tuh nggak ada di Instagram aja, ada di YouTube, ada di Spotify juga ada, juga di TikTok juga ada. Jadi jangan lupa buat terus ikutin kelanjutan dari podcast kita setelah. Nah, Oke, kita udah sampai di penghujung podcast ini. Jangan kangen sama kita karena pasti bakal ada part 2-nya entah di TikTok, YouTube ataupun di Spotify ini di podcast kita. betul. Ditunggu aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja dari kita dari podcast BEM Visip. Sedih banget ya sudah selesai ya. Jangan nangis ya, tenang aja, Waduh. kita pasti bakal ada terus untuk kalian ya untuk menemanikan gabut, belajar ataupun sleep call lewat Spotify mungkin ya. Bisa. Jadi sleep yang call. jomblo jangan khawatir ya, kita bakal selalu stay sini dong tentunya. Jadi mungkin itu aja kali ya dari episode perdana pertama kita ya. Betul. Sebelum kita mau makasih banget nih untuk Kafira sama Bang Vila yang udah mau jadi guest star di episode pertama kali ini. Betul, dan makasih juga udah sempetin dateng, udah siap kita tanya-tanya kayak gini. Oke, makasih semuanya yang udah dengerin. So, goodbye guys. Dadah teman-teman semua. Bye bye. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.